Nah, sahabat ngaji bareng semuanya, di sini kita lihat ada seorang anak kecil yang dicelupin ke sebuah tempat yang ada air. Anak kecil yang masih bayi sekali. Kemudian dikasih handuk. Anak kecil ini menangis sangat luar biasa. Nah, kita lihat lagi dicelupkan lagi satu anak kecil dan dia menangis. Sangat luar biasa menangis. Nah, kita lihat perbedaan dengan cara Islam, yaitu tahnik. Perhatikan baik-baik, nangis bayi ini sangat luar biasa, tetapi ketika sudah ditahnik oleh Habib Umar bin Hafiz, anak ini diam dan sangat tenang, dia tidak menangis lagi. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syariulis Ismail. Kali ini teman-teman, seperti cuplikan tadi ya, kita telah melihat perbandingan antara baptis di agama Kristen dan tahnik di agama Islam, teman-teman. Jadi ini kalau ada teman-teman kita, teman-teman yang dari non-muslim menonton video ini, bukan saya buat konten ini untuk mencela ataupun niatnya buruk ya, untuk membandingkan antara dua kepercayaan ini, Islam dengan Katolik. Tetapi saya melihat di antara kepercayaan-kepercayaan yang ada di muka bumi ini ada perbedaan dan juga ada kesamaan ya, begitu teman-teman. Dalam tanda kutip, kali ini saya akan memperlihat ataupun membahas, menjelaskan tentang perbedaan di antara tahnik di Islam dan baptis bayi di Kristen, begitu teman-teman. Jadi saya jelaskan dulu, seperti yang kita lihat di cuplikan tadi, bayi yang sangat kecil ya, masih kecil, namanya juga bayi, dicelupin ke air begitu saja, ya namanya baptis dengan tujuan dua. Saya baca di dalam Bible. Yang pertama untuk membersihkan dosa ataupun mensucikan diri daripada dosa. Yang kedua untuk mati bersama Yesus, kedamaian mati bersama Yesus, begitu. Jadi ketika seseorang masuk ke air itu seperti kita mati, dan kalau kita keluar daripada air, ketika itu kita seperti dibangkit kembali seperti Yesus ya. Begitulah kira-kira di dalam Bible yang saya maksud dan saya pahami ya, begitu teman-teman. Jadi dalam Islam, tahnik itu ialah satu ajaran yang dilakukan seperti kita melihat ya, itu dilakukan karena hadis daripada Aisyah binti Abi Bakar. Ia berkata ada bayi laki-laki yang dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tahnik ini teman-teman, orang-orang Islam melakukannya dikarenakan hadis daripada Siti Aisyah binti Abu Bakar. Ia berkata ada bayi laki-laki yang dibawa kepada Nabi SAW, lalu beliau mentahniknya. Kemudian bayi itu kencing di pangkuan Nabi dan beliau memercikkan air di atas kencing tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga teman-teman hadis daripada Abu Burdah dari Abu Musa. Ia berkata, aku pernah dikaruniai anak lelaki, lalu aku membawanya ke hadapan Nabi Muhammad SAW, maka beliau memberi namanya Ibrahim dan mentahniknya dengan sebiji kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi teman-teman, mentahnik ialah, kalau bahasa kita sekarang, yaitu imunisasi alami ya teman-teman. Rasulullah memilih kurma karena kita setelah ada proses pengkajian Islami pihak kesehatan sekarang, kita baru tahu bahwa Rasulullah memiliki mukjizat seperti itu. Jadi Rasulullah memilih kurma. Setelah kita telusuri, pihak kesehatan menelusuri bahwa di kurma itu memang terdapat imunisasi alami untuk bayi. Jadi ketika bayi masih kecil itu, di langit-langit mulutnya itu ada sebuah sel untuk ketahanan tubuh. Jadi kurma itu dikunyah-kunyah sampai halus, terus digosok-gosok ke langit mulut bayi. Jadi itu cocok dan pas banget untuk imunisasi alami, begitu teman-teman. So kalau kita melihat dari sudut pandang itu bahwa tahnik ataupun imunisasi alami untuk bayi dalam Islam itu sebuah mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Jadi kita bisa melihat ya perbedaan antara baptis
daripada Kristen dan tahnik di Islamnya. Ketika kita melihat video di cuplikannya tadi, dibaptis, dicelupin ke air begitu saja dan nangis sebisa-bisanya anak-anak itu, dan ketika di Islamnya ditahnik, dari pertamanya menangis, terus ketika ditahnik dia menjadi nyaman dan gak nangis lagi, ya gak nangis menjadi tentram dan ketiduran, ya begitu teman-teman. Kita bisa melihat logikanya ya. Saya tidak menjelekkan kepercayaan daripada tetangga kita di Kristen, tapi saya berpendapat begini, setiap di Islam ya, setiap syariat ataupun ajaran yang Allah kasih kepada umatnya, makhluknya di dunia ini, itu sesuai dengan fitrah kerohaniannya, dalam arti kata sesuai dengan logikanya begitu. Tidak ada yang bertolak belakang dengan logika. Jadi di syariat Islam ini, ketika kita mentahnik dengan tujuan ini, dengan tujuan itu, jadi itu selaras dengan logikanya kita, dan bayi pun nggak tersiksa begitu teman-teman. Tapi kalau di Kristen kita bisa melihat tadi, waktu dicelupin ke air, masya Allah, tabarakallah teman-teman, bayinya nangis ketakutan. Memang itu fitrahnya bayi teman-teman, karena bayi nggak bisa ngomong, nggak bisa curhat apalagi ya, cuma bisa nangis kalau dia susah ataupun sengsara, dia nangis, dia lapar nangis, dia sakit mau berak nangis, mau kencing ataupun apa nangis. Jadi ketika bayi itu dicelupin ke air itu, kita bisa melihat bahwa ekspresi si bayi itu memang nggak nyaman ya, sehingga dia nangis. Tetapi kalau kita melihat di Islamnya, ketika ditahnik, dari nangis tetapi waktu ditahnik menjadi diam, berarti itu tandanya bahwa dia itu nyaman begitu teman-teman. Ya mungkin, ya saya nggak tahu ya, ketika saya melihat di Bible itu ada dua tujuan itu baptis. Yang pertama itu menghapuskan dosa, yang seperti saya bilang tadi. Yang kedua, mati dan bangkit kembali bersama Yesus. Jadi itu kata daripada Rasul Paulus ya, istilah mereka itu. Saya baca ya di Bible itu nggak sinkron ya dengan logika saya begitu teman-teman. Karena ketika kita dibaptis, dimasukkan ke air terus dikeluarkan begitu lagi, kita seolah-olah kita sudah dimatikan dan dibangkitkan kembali. Dan apalagi caranya itu kita lakukan di bayi begitu teman-teman, sangat menyiksa banget ya. Begitulah teman-teman. Jadi kita melihat ada perbedaannya antara Islam dan Kristen, dan kesamaan juga ada begitu teman. Jadi saya yang masih belajar ya, saya walaupun dilahirkan dalam agama Islam, saya juga belajar Islamnya. Saya melihat sesuatu ajaran ini memang yang cocok dengan logika begitu. Jadi Islam memang fitrah banget, cocok banget dengan logika manusia begitu. Seperti tahnik ya sama baptis, itu perbedaannya. Itu lebih, saya rasa lebih logika di Islamnya dengan di Kristennya begitu teman-teman. Jadi ke teman-teman di Kristen juga jangan tersinggung, karena ini saya bukan untuk menjelekkan kalian, ajaran kalian, keyakinan kalian. Cuma saya menyarankan ya, kalau bisa begitu. Jadi sesuatu yang harus kita yakini, kita imani begitu, kita memang harus yakin dulu gitu loh, harus cocok sinkron dengan logika kita. Jadi sesuatu yang tidak sinkron dengan logika kita, ya gimana mau kita yakini begitu ya teman-teman. Saya rasa kalian sudah paham dengan ini, dengan perbedaan ini, yang mana yang lebih mantap, yang tidak mantap. Jadi kita sekarang sudah bisa melihat realita kenyataannya teman-teman. Nanti saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.